Jumpa lagi, konco-konco Duton Deso, tetap sehat dan tetap semangat. Di video sebelumnya kita telah membahas mengenai abortus spontan, abortus alami, dan juga abortus spontan berulang. Kali ini saya masih ingin mengulas mengenai abortus atau keguguran, yaitu mengenai keguguran yang sengaja dilakukan, atau abortus provokatus. Apa itu abortus provokatus? Apa indikasinya? Apa efek sampingnya? Dan sebagainya. Tonton terus videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke, stay tune. Angka kejadian keguguran yang sengaja dilakukan atau abortus provokatus terus meningkat setiap tahun. Hal ini dikarenakan semakin kompleksnya masalah-masalah sosial kemasyarakatan, pornografi yang semakin luas dan semakin mudah diakses, kasus-kasus perkosaan yang juga semakin banyak, semakin tingginya angka kehamilan di luar nikah, yang semuanya itu ditambah dengan faktor-faktor yang lain akhirnya menyebabkan angka kehamilan tidak diinginkan juga semakin meningkat setiap tahun dan memicu terjadinya kasus-kasus keguguran yang sengaja dilakukan atau abortus provokatus. Sebenarnya terdapat dua jenis pengukuran kandungan yang sengaja dilakukan menurut sisi hukum. Yang pertama adalah mengukur kandungan yang sengaja dilakukan namun sesuai dengan hukum yang berlaku, atau abortus provokatus legal atau aborsi legal. Yang kedua adalah pengukuran kandungan yang sengaja dilakukan tetapi tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, atau abortus provokatus kriminalis atau aborsi ilegal. Pengguguran kandungan sebenarnya adalah suatu masalah pro dan kontra di masyarakat dari dulu. Ada kalangan yang beranggapan bahwa pengguguran kandungan merupakan hak reproduksi seorang wanita. Seorang wanita berhak untuk menentukan apakah dia mau berhubungan seks atau tidak. Seorang wanita berhak untuk menentukan apakah dia ingin punya anak atau tidak. Tindakan abortus yang aman adalah merupakan hak seorang wanita, hak reproduksi seorang wanita. Pembatasan pengguguran kandungan secara hukum hanya akan membuat seorang wanita melakukan aborsi secara sembunyi-sembunyi dengan akibat membahayakan jiwanya. Kalangan yang setuju dengan abortus ini seringkali disebut dengan kalangan yang pro-choice. Ada juga kalangan yang sama sekali menolak tindakan aborsi, di mana kalangan ini berpendapat bahwa melakukan aborsi adalah merupakan pelanggaran berat terhadap hak hidup janin. Janin berhak untuk hidup, apapun alasannya. Kalangan yang menentang dengan keras aborsi ini disebut dengan kalangan pro-life. Dan sampai sekarang, kedua golongan ini masih ada dan terus bertentangan tentang masalah-masalah pengguguran kandungan. Di lapangan, dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak permasalahan yang menyebabkan seorang ibu hamil muda ingin
menggugurkan kandungannya. Ada yang ingin menggugurkan kandungan karena merasa belum siap. Ada yang merasa bahwa jarak kehamilannya terlalu dekat. Ada yang merasa dia sudah KB, tapi kemudian kebobolan hamil. Ada yang karena kehamilan di luar nikah. Ada yang karena korban perkosaan, dan sebagainya. Ada banyak indikasi sosial yang menyebabkan seorang ibu hamil muda ingin menggugurkan kandungannya. Namun, di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 75 ayat 2, dengan tegas dinyatakan bahwa menggugurkan kandungan yang sengaja dilakukan hanya boleh atas 2 indikasi. Yang pertama adalah indikasi kedaulatan medis, di mana kehamilan muda ini jika diteruskan akan berpotensi mengancam nyawa ibu. Jadi misalkan adalah contohnya ibu hamil muda dengan penyakit jantung yang berat. Jika diteruskan, maka kehamilannya ini sangat berpotensi akan menyebabkan ibu meninggal. Contoh kedua adalah misalkan ibu hamil muda dengan ketuban yang sudah pecah. Jika diteruskan akan berpotensi menyebabkan ibu mengalami infeksi kandungan yang berat karena ketuban pecah. Dan juga janin dengan ketuban yang sudah habis akan menyebabkan prognosanya jelek di masa depan. Karena itulah maka dilakukan tindakan menggugurkan kandungan untuk menyelamatkan nyawa ibu. Indikasi yang kedua adalah ibu hamil muda karena korban perkosaan dan menyebabkan suatu trauma psikologis yang berat. Kedua indikasi inilah yang disetujui menurut undang-undang, dan di luar itu disebut dengan abortus provocatus ilegal atau aborsi ilegal. Dari uraian di atas jelas bahwa secara hukum Indonesia menolak tindakan aborsi, kecuali karena suatu kondisi di mana kehamilan muda ini berpotensi mengancam nyawa ibu, ataupun juga ibu hamil korban perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis yang berat. Di luar kedua indikasi ini, maka aborsi yang dilakukan dianggap sebagai abortus provocatus ilegal atau aborsi ilegal. Tindakan menggugurkan kandungan secara ilegal atau abortus provocatus criminalis atau abortus provocatus ilegal atau aborsi ilegal memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah indikasinya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Yang kedua, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Yang ketiga, dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi dalam menggugurkan kandungan, sehingga tidak aman bagi ibu. Yang keempat, seringkali dilakukan dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai, peralatan yang kurang steril, dan juga tidak ada perlengkapan jika terjadi kondisi darurat pada saat menggugurkan kandungan. Yang kelima, sekarang ini sering didapatkan orang-orang yang menggugurkan kandungan sendiri menggunakan pil penggugur kandungan yang banyak dijumpai di black market, di pasar gelap. Namun seringkali dengan dosis yang berlebihan dan membahayakan nyawa ibu. Terdapat beberapa akibat dari menggugurkan kandungan secara ilegal. Yang pertama adalah berisiko mendapatkan infeksi kandungan yang berat dikarenakan peralatan yang kurang memadai, kurang steril. Yang kedua adalah berisiko merusak organ reproduksi dan di masa mendatang bisa menyebabkan seorang ibu
kesulitan untuk memiliki anak lagi. Yang ketiga, berisiko seorang ibu mengalami trauma psikologis yang berat di masa mendatang. Yang keempat, berisiko untuk terancam kehilangan nyawa. Dan yang kelima, tindakan melakukan kandungan secara ilegal berpotensi melanggar hukum. Dan pasien ataupun orang yang membantu bisa terancam hukuman pidana. Saat ini ada banyak teori-teori pendidikan anak, teori-teori pendidikan remaja yang bisa kita jumpai di buku ataupun seminar-seminar dan sebagainya. Namun kenyataan di lapangan masih cukup banyak dijumpai kasus-kasus kehamilan di luar nikah yang dialami oleh remaja putri. Ada kalanya keluarga berusaha untuk mendukung, bisa menerima dengan berat hati dan berusaha untuk mendukung remaja putri tersebut, dan pada akhirnya permasalahan pelan-pelan bisa selesai. Namun ada kalanya karena aib keluarga, karena rasa malu dari orang tua, akhirnya bersama dengan anak berusaha mencari jalur aborsi ilegal. Atau bahkan ada orang tua yang karena malu kemudian mengusir anak, mengusir remaja putri tersebut. Dan pada akhirnya remaja putri ini dengan kemauan sendiri, dengan rasa frustasinya mencari jalur aborsi ilegal. Bahkan terkadang mencoba untuk menggugurkan kandungannya sendiri dan membahayakan jiwanya. Yang ingin saya katakan sebenarnya adalah remaja putri yang mengalami kondisi kehamilan di luar nikah memiliki beban yang sangat berat. Perlu sokongan dari keluarga. Tindakan memilih jalur aborsi ilegal ataupun tindakan mengusir remaja putri bukanlah suatu solusi yang baik dan akan menimbulkan masalah-masalah baru di kemudian hari. Sekitar 2 tahun yang lalu, saya menemukan seorang remaja putri dengan kehamilan muda yang datang ke UGD dalam kondisi yang kritis, dengan berdarah yang banyak, tidak sadar, dan ternyata remaja putri ini dibawa oleh pacarnya, ditemukan di tempat kos dalam kondisi berdarah banyak lewat vagina. Setelah coba ditolong, ternyata akhirnya remaja putri tersebut meninggal. Dari riwayatnya, ternyata remaja putri ini mengalami kehamilan di luar nikah dengan pacarnya. Kemudian ditolak oleh keluarga dan kemudian diusir. Dan kemudian remaja putri ini tanpa sepengetahuan pacarnya mencari pil pengguru kandungan di pasar gelap. Dan kemudian memasukkannya, setelah mendapatkannya, memasukkan ke dalam vagina. Namun karena dosisnya berlebihan, jadi pada saat pemeriksaan saya temukan ada sekitar 6 pil pengguru kandungan dalam vaginanya. Nah, karena dosisnya berlebihan, akhirnya menyebabkan kematian pada remaja putri tersebut. Ini adalah satu contoh nyata dari suatu kasus abortus provocatus criminalis atau aborsi ilegal yang menyebabkan kematian pada seorang remaja putri. Demikian sedikit ulasan yang bisa saya berikan terkait dengan abortus provocatus criminalis atau aborsi ilegal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.